karena nikmat-nikmat yang diberikan Allah terus mengalir kepada kita, sehingga sampai detik ini, sampai saat ini kita berada pada hari yang ketiga di bulan Ramadan. Dan itu semua terjadi karena rahmat dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menolong kita, Allah memberkahi kita, Allah memberikan kita umur yang panjang untuk sampai pada Ramadan ini dan masuk pada hari yang ketiga. Kalau tidak karena rahmat dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin saja tidak bisa kita mengerjakan walaupun setengah hari puasa di bulan Ramadan. Ada saja nanti penghalang-penghalang yang sakitlah, kemudian dokter menganjurkan agar kita tidak berpuasa. Itu semua bisa terjadi ketika Allah tidak merahmati kita dalam hidup ini. Bersyukurlah Allah Subhanahu wa Ta'ala masih menolong kita untuk dapat semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin tua, semakin bertambah umur kita, semakin mendekat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang diingini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasjud, sujud di hadapanku, waqtarib, mendekatlah. Allah sangat senang ketika kita terus mendekat kepadanya. Bapak Ibu jemaah sekalian, nikmat keimanan yang begitu mewah yang diberikan Allah kepada kita, itu sesungguhnya membuat nilai kita ini berharga di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demi Allah, tidak ada harga kita setitik apapun kalau tidak nikmat keimanan yang kita terima dari Allah. Karena semua nikmat harta, pangkat, jabatan, kedudukan itu hanya nikmat yang semu di mata Allah, nikmat yang nilainya recehan. Maka sangat mudah bagi Allah, karena semua nikmat-nikmat selain nikmat keimanan dan Islam, selain dua nikmat itu, sangat mudah bagi Allah menghabiskannya dalam kehidupan seseorang. Dan banyak kita lihat, karena itu nikmat yang recehan, tidak ada artinya bagi Allah, hanya nilai sampah. Makanya lihat apa yang terjadi beberapa waktu yang lalu di Amerika Serikat. Insya Allah itu benar berita, Los Angeles menjadi lautan api. Kenapa? Itu nikmat sampah. Nikmat sampah itu dibakar. Semudah sekali bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal membangunnya puluhan tahun dengan arsitektur yang luar biasa. Tapi bagi Allah itu nikmat sampah dibakar begitu saja seperti tidak punya arti. Dan Allah tunjukkan satu buktinya, ada sebuah masjid yang selamat di sana. Walaupun masjid itu tidak menjulang tinggi, dibangun dengan bahan-bahan yang luar biasa, hanya sederhana, tapi Allah ingin menunjukkan, ingin berkata, masjid itulah tempat keselamatan. Jika ingin aman dalam hidupmu, masuklah ke masjid. Itu bukan gambaran yang biasa sebenarnya bagi kita yang mempunyai keimanan yang dalam kepada Allah. Kejadian itu sangat menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu jemaah sekalian, bersyukurlah Allah masih memberikan kita keimanan. Kalau tidak karena iman ini, entah apa kehidupan kita hari ini. Dan Allah berikan itu sejak kita lahir, dan tugas kita ingin dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita menjaga dan memelihara nilai keimanan itu. Mudah-mudahan nilai keimanan itu akan dapat terjaga sampai hatta ya'tiyakal yaqin, sampai kita menemui bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salawat salam kepada Nabi kita Muhammad Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Nabi kita akan mengenal wajah kita, menggandeng tangan kita, membawa kita ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena memang kita sudah mempersiapkan diri untuk dan bagaimana agar Nabi kita mudah mengenal wajah kita. Sering saya sampaikan, air wudhu yang kita basuhkan ke wajah kita, ke tangan kita, ke kepala kita, kedua kaki kita, itu sebenarnya adalah salah satu cara kita agar mudahnya Nabi Muhammad SAW mengenal wajah kita nanti di saat kita dikumpulkan di padang mahsyar bersama dengan seluruh umat manusia yang dijadikan Allah, mulai umat Nabi Adam sampai umat hari kiamat. Dan air wudhu yang selalu kita basuhkan itu akan membuatkan wajah kita mudah dikenal oleh Nabi. Artinya, karena seringnya kita berwudhu untuk melaksanakan ibadah sholat, sebenarnya saat-saat kita berwudhu itu adalah saat-saat kita mempertegas dan sekaligus memperjelas identitas kita, agar Nabi kita Muhammad SAW mudah mengenal wajah kita. Dan yang kedua, catat, wudhu itu bukan persoalan hanya sebagai syarat sah sholat.
Sekali lagi, wudu bukan hanya sebagai syarat sah salat, bukan hanya sebagai syarat sah salat, tapi wudu yang kita lakukan sesuai kita berwudu itu adalah untuk mempertegas, memperjelas identitas kita agar mudah dikenal oleh Nabi kita Muhammad SAW. Itu yang kata Allah, yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim busyrakum al-yawm. Hari itu kau akan melihat wajah orang-orang beriman itu akan bercahaya. Kenapa bercahaya? Yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim. Akan memancar cahaya di depan, di belakang. Ulama tafsir mengatakan itu efek dari air wudhu yang selalu dibasuhkan. Dan Bapak Ibu jemaah sekalian, jangan anggap sebuah perbuatan wudhu yang kita lakukan sebelum kita melaksanakan ibadah sholat itu hanya perbuatan yang sepele, perbuatan yang ringan. Padahal persoalan wudhu itu adalah sepanjang perjalanan hidup kita sampai nanti menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala.